Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi tentang situasi di mana atau apa yang harus dilakukan oleh seorang suami ketika si istri menyebar aib suami, aib keluarga, bahkan ibu kandung atau bapak kandung dari si suami. Nah, dalam menghadapi situasi di mana istri menyebarkan aib suami, keluarga, bahkan orang tua kandung, suami seharusnya bertindak dengan penuh kewibawaan, ketegasan, dan kebijaksanaan. Yang pertama yang harus dilakukan oleh suami itu harus pandai kita mengendalikan emosi. Kita harus tetap tenang dan tidak perlu terbawa emosi seperti halnya yang sudah istri lakukan kepada kita. Yang berikutnya, kita mengajak komunikasi secara terbuka. Yang pastinya mengajak komunikasi ini kita pertama harus dengan kepala dingin, karena menghadapi masalah dengan kepala dingin adalah langkah pertama dan utama kita yang menunjukkan bahwa kita adalah suami yang dewasa dan penuh kebijaksanaan. Nah, mengajak istri berdialog secara langsung dan terbuka. Kita dengarkan alasannya tanpa kita menghakimi terlebih dahulu. Nah, sampaikan perasaan dan dampak negatif dari tindakannya dengan jelas dan tegas. Nah, kalau seperti ini dampaknya buruk seperti ini, kita harus pandai untuk memberi komunikasi secara terbuka dengan istri. Yang berikutnya, kita harus sebagai suami hakikatnya harus membimbing dan menasihati istri. Karena apa? Dengan beri istri bimbingan dan nasihat dengan kasih sayang, pasti dengan sendirinya istri merasa oh iya, dia dengan sedikit demi sedikit menyadari bahwa yang dia lakukan adalah salah. Nah, yang berikutnya, bagaimana jika istri ini tidak bisa dinasihati? Semakin kita nasihati, malah kita yang disalahkan. Dia menganggap bahwa kita sedang menyalahkan dia. Nah, ketika istri tidak bisa dinasihati dan merasa bahwa setiap nasihat adalah bentuk penyalahan terhadap dirinya, kita sebagai suami harus mencari pendekatan yang lebih bijaksana dan penuh dengan ketegasan. Yang pertama itu mungkin kita perlu mendengarkan dulu keluh kesah apa yang membuat dia bertindak sejauh itu. Setelah kita mendengarkan, coba kita beri pandangan dia apa yang terjadi ketika dia melakukan itu. Ketika memang sudah dilakukan itu dan tidak bisa, kita coba menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini orang yang betul-betul netral, bukan orang yang pandai memihak di suami maupun di istri. Dalam hal ini jangan pihak ketiga itu jangan dari keluarga suami maupun jangan dari keluarga istri. Nah, yang berikutnya, bagaimana jika sudah lakukan itu namun si istri tidak lagi mau berubah atau tidak berubah sama sekali, malahan dia tambah memfitnah si suami melalui status WA ataupun jaringan sosial lainnya yang dapat dikonsumsi oleh publik, sehingga membuat suami dan keluarga si suami ini malu. Apa yang harus dilakukan oleh suami? Ya, kita kembali di langkah pertama tadi. Sebagai suami, kita harus tunjukkan bahwa kedewasaan dan kebijaksanaan itu adalah hal yang utama. Terus yang berikutnya, kita pandai mengendalikan emosi, tidak terbawa emosi, dan selalu mengedepankan kepala dingin dalam menangani masalah yang kita hadapi. Terus yang berikutnya, kita sebagai suami perlu menjaga martabat dan privasi keluarga. Kita menjelaskan kepada pasangan kita pentingnya menjaga martabat dan privasi keluarga. Sampaikan ke istri bahwa masalah internal di keluarga itu harus diselesaikan secara pribadi dan bukan untuk dikonsumsi publik. Jelaskan ke dia, dan kita terus memberikan dukungan emosional kepada dia, mengedepankan nilai-nilai keluarga. Kita junjung kembali kehormatan keluarga kita
satu sama lain. Nah, bagaimana jika istri ini sudah dilakukan semua langkah itu, namun tetap tidak ada perubahan sama sekali, malahan yang dia buat malah tambah parah atau sungguh keterlaluan. Nah, menghadapi situasi ini yang lebih parah lagi, di mana melakukan tindakan yang sangat keterlaluan dengan menyebarkan fitnah atau menyebar nama baik keluarga termasuk orang tua suami, itu memang situasi yang sangat sulit dan menyakitkan bagi kita ya sebagai seorang suami. Nah, ketika semua upaya dialog mediasi gagal, tindakan istri sudah sangat merusak reputasi serta nama baik keluarga, melaporkan ke pihak yang berwajib kepada suami dengan tuduhan KDRT padahal tidak pernah suami melakukan KDRT. Nah, ini merupakan situasi yang sangat sulit. Memang terkadang opsi terakhir suami memang harus melakukan mengambil keputusan yang sangat besar, di mana keputusan ini dilakukan dengan secara sadar dan sudah penuh dengan pertimbangan yang cukup besar. Nah, inilah yang langkah terakhir. Karena apa? Sebagai seorang suami, kita sudah menjalankan atau memenuhi kewajiban seorang suami memberi nafkah, tidak memukul istri, atau tidak menampar atau segala jenis kekerasan lainnya yang terjadi dalam rumah tangga, ataupun kita sebagai suami yang penting tidak melecehkan nama baik istri atau mengucapkan kata-kata yang mungkin dapat dikonsumsi oleh publik atau menyebarkan aib istri. Yang penting kita sudah pandai menjaga itu, kita sudah melaksanakan segala kewajiban kita sebagai suami, ya sudah, kita coba diskusikan lebih baik lagi dan kita siap dengan keputusan apapun yang sudah kita ambil. Kita harus komitmen dengan keputusan tersebut bahwa memang segala upaya yang sudah kita lakukan itu tidak bisa mendatangkan perubahan. Kita siap untuk mengambil keputusan yang lebih besar lagi. Mungkin ini saja yang dapat saya bagikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita sebagai laki-laki yang tentunya sudah berkeluarga, untuk bagaimana supaya kita lebih dewasa lagi dalam menghadapi masalah rumah tangga, dan bagaimana cara kita menghadapi istri yang suka menyebarkan aib suami di media sosial. Mungkin hanya ini saja. Terima kasih dan sampai jumpa.